Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di Cooking Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke teman-teman, di video ini aku bikin roti. Kali ini aku bikin roti yang warnanya coklat ya, dan roti yang seperti biasa aja ya. Roti yang keju sebetulnya isinya. Dan yang pasti enak banget. Oke, langsung aja ke pembuatannya. Aku pakai 250 gram tepung double zero protein tinggi. Teman-teman bisa pakai tepung merek lain, yang penting ya harus protein tinggi ya. Kemudian 1 sendok makan cocoa powder. Kita saring dulu cocoa powdernya. Kenapa? Karena dia masih bergijil-bergijil ya, jadi wajib disaring biar lebih menyatu ya. Aku pakai 3 sendok ya, 3 sendok apa 2,5 sendok makan nggak masalah ya teman-teman. Kalau pengen rasa manisnya, karena dia pakai cocoa powder, teman-teman bisa pakai 3-4 juga nggak apa-apa ya, tergantung selera. Tapi kalau nggak pengen rasa manisnya, 2,5 sendok makan juga nggak apa-apa. Dan ini raginya aku pakai setengah sendok makan atau 1 sendok makan ceper ya. Ancur-ancur ya, setengah sendok makan udah cukup. Dan juga ini ada bread improver, karena 1 saset ini bisa bikin berkali-kali ya. Untuk kebutuhan rumah harian ya, beli bread improver 1 saset atau 2 saset itu udah cukup. Kalau buat jualan atau industri ya, paling enggak belinya setengah kilo. Tapi kalau sering roti juga nggak apa-apa teman-teman, beli setengah kilo juga ya, nggak masalah. Ini bread improvernya hanya 1/4 sendok teh aja udah cukup ya, 1/4. Karena saya nggak ada timbangan yang bisa memperkirakan gitu ya secara detail, jadi aku pakai kira-kira aja, bisa 1/4 kurang ya. Nah ini kita campurkan semuanya, dan kita siapkan susu cair sebanyak kurang lebih 200 ya, 125 maksudnya ya, 125 ml kurang lebih. Dengan 2 kuning telur ya, 2 kuning telur boleh atau 1 kuning telur juga nggak masalah. Jadi kuning telurnya itu kita kocok dulu, dicampur dengan susu cair bertahap ya. Kita kocok sampai semuanya larut, baru kita masukkan ke tepung kering ya teman-teman. Setelah itu baru kita aduk-aduk aja. Setelah tercampur semua ya, kita berikan 1 sendok teh garam. Saya pakai butter Anchor teman-teman, karena memang ini aku bikin spesial buat hantaran ya. Jadi pengen yang wangi. Butternya kurang lebih 2 sendok makan muncung ya. Nggak apa-apa teman-teman. Jadi teksturnya itu agak lembek begini.
tidak masalah ya. Justru dia akan bikin tekstur rotinya tuh lembut banget ya, empuk ya, seperti kue bolu ya gitu teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman kerasa kelembekan banget, cukup tambahkan 1 sendok makan tepung terigu lagi ya. Saya nambahkan 1 sendok makan tepung terigu lagi, terus kita uleni. Kemudian masih terasa lembek, masih lembek banget ya, kita tambahkan 1 tepung lagi ya, 1 sendok makan tepung terigu. Karena tidak boleh langsung ya teman-teman, paling banter ya 2 sendok makan aja. Dengan airnya kurang lebih yaitu 100 ml atau 120 ya. Kadang saya kelebihan dikit. Kenapa? Makanya saya tambahkan tepung lagi 2 sendok makan secara bertahap itu, karena suka kelebihan sedikit itu susu cairnya teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa pakai 100 ml dulu ya. Terus tambahkan paling enggak 20 ml. Jadi tidak kelembekan banget ya. Gitu teman-teman ya. Tapi karena udah dicampur butter, sehingga dia tidak terlalu tidak terlalu lembek banget ya. Ini saya tambahkan 1 sendok makan tepung terigu yang pertama ya teman-teman. Teksturnya memang seperti ini, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Nah ini masih misalnya terlalu lengket banget, karena begini ya, tepung itu beda-beda. Kalau kita pakai cakra beda lagi ya, pakai tepung ini beda lagi. Jadi lebih lembab banget nih yang double zero, cuman hasil rotinya lembut banget gitu. Dan ini membantu sekali ya. Minyak sayur kita oleskan sebanyak ya setengah sendok makan atau palingnya 1 sendok makan, secukupnya aja. Yang penting nggak terlalu lengket banget. Oh ya, tadi tuh udah penambahan tepung yang kedua ya teman-teman. Ini kalau sudah seperti ini dia sudah oke. Tidak perlu tambahin tepung, tidak perlu tambahin minyak, karena sudah betul-betul kalis ya. Cuman tinggal menghaluskan aja. Jadi ciri-ciri kalisnya itu ya seperti ini teman-teman. Kalau kita lempar-lempar ke baskomnya itu, dia tidak akan tidak akan lengket banget, dan dia cenderung kayak bersih lah baskomnya itu, dan tetap mulur. Kalau tekstur itu tetap mulur seperti ini nggak masalah ya teman-teman. Ini harus 15 menit ya, nggak sampai sih kalau pakai mesin. Cuma kalau ulen tangan saya tuh biasanya tuh sampai 15 menit, paling nggak 14-13 menit sudah cukup, lumayan. Yang penting udah kelihatan gluten windownya kayak gini. Kalau kita tarik itu serat tipisnya tuh kelihatan, dan teksturnya memang seperti ini, lembek-lembek gimana ya, seperti ini teman-teman. Nah ini teksturnya harus seperti ini, jangan terlalu kebanyakan tepung juga ya, nggak baik karena nanti bikin keras. Jadi seperti ini aja udah cukup. Nah kita diamkan selama 1 jam ya. Kalau saya kan suhunya beda-beda nih teman-teman. Kalau panas bisa dia setengah jam. Ini karena hujan, cuaca dingin, jadi 1 jam ya. Yang penting dia sudah double, pengembangannya sudah 2 kali lipat. Oke, itu yang roti coklat ya teman-teman. Sama ini juga aku timbang sebanyak 250 gram kurang lebih ya. Jadi untuk bikin roti keju ya, ini yang tepung yang saya pakai double zero. Untuk bahan sama aja teman-teman ya. Ada ini, kalau yang ini saya pakai 1 kuning telur pun nggak apa-apa ya, tetap enak, tetap lembut rotinya. Jadi memang kuning telur itu bisa bikin rotinya tuh lembut. Untuk takaran raginya sama ya, 1 atau setengah sendok makan ragi instan, atau 1 sendok makan ceper ya, atau 2 sendok teh ragi udah cukup. Dan gulanya teman-teman bisa 1 sendok makan, bisa 1,5. Tapi kalau mau bikin roti yang gurih-gurih juga tidak perlu pakai gula, nggak masalah ya teman-teman. Untuk prosesnya sama saja. Untuk susu cairnya kita juga menggunakan kurang lebih 100 ml dulu ya. Jadi si kuning telurnya itu kita campurkan dengan bahan cair,
sehingga dia lebih larut gitu, dan bisa menyusul ya susu cair berikutnya lagi 20 mili ya, kurang lebih lah ya, atau 25 mili kurang lebih. Nah itu kita tuangkan secara bertahap. Nah ini juga sama, baker bonusnya saya pakai untuk bread improver sebanyak 1/4 aja ya. Oke, seujung sendok teh juga nggak apa-apa teman-teman untuk bread improver ya, karena sudah dibantu dengan kuning telur ya.
Untuk adonan yang roti keju yang putih ini nggak saya skip ya, nggak kebanyakan saya skip biar teman-teman menyaksikan seperti apa sih ya. Ya sama-sama sharing ilmu ya teman-teman. Aku juga belajar dari sering bikin roti aja, pengalaman ya. Dan ini udah mengembang 2 kali lipat ya. Kalau saya di sini kurang lebih 1 jam ya, tergantung suhu masing-masing. Dan ini nggak saya timbang pakai scale, saya pakai pikiran aja. Jadi timbangan alami itu dibaginya kayak gini aja teman-teman. Jadi dibikin lingkaran, terus kita pakai apa namanya scraper ya, dan kita kasih fillingnya coklat ya. Fillingnya bisa dari coklat yang udah. Jadi di sini aku choco koko ya teman-teman isinya. Untuk keju ya teman-teman, aku pakai yang spready pro cheese ya. Ini enak banget menurutku, recommended lah. Harganya tengah-tengah, kemahalan enggak, murah juga enggak. Jadi standar lah buat aku ya, karena kejunya lumayan bagus sih, lumayan enak gitu, gurih teman-teman. Dan ini proofing lagi selama 1 jam kurang lebih, atau 40 menit lah, sampai dia double. Untuk pembakaran pakai api kecil aja ya, api sedang cenderung kecil ya, sampai matang. Ini empuk banget teman-teman ya. Ini aku sisakan seperti ini ya. Ini yang kecil untuk bikin roti-roti unyil tuh enak banget teman-teman. Pokoknya wangi ya kalau pakai butter. Dan keju spreadingnya itu ketika di open dia masih tuh teman-teman, masih utuh dia ya, kejunya tuh mantep banget deh. Jadi nggak perlu bikin filling keju lagi, menurutku udah ada ini udah lebih enak sih sebenarnya. Dan aku nggak punya cetakan, jadi aku pakai cetakan pai aja untuk yang roti kejunya. Dan ini ketika sudah dingin ya, kita copotin tuh mantep banget teman-teman, lembut banget asli dah. Aku tuh nggak kapok-kapok ya bikin roti tuh, kayak ketagihan karena enak banget gitu, enakan bikin sih sebenarnya ya, dan puas gitu, rasanya itu sesuai selera banget. Jadi ini warnanya shiny ya teman-teman, itu ada kecoklatan dikit karena kan dia di pinggir di pinggir oven, jadi sebelahnya agak kecoklatan. Segini pun udah cepet teman-teman, udah udah mateng ya, tuh lembut banget kayak kapas ya. Pokoknya teman-teman harus coba ya, kalau yang suka baking wajib coba gitu. Dan ini aku juga aku kasih ini ya, kismis, kemudian dan juga choco chips ya, kasih honey juga, kasih madu. Ini kalau udah keluar dari oven tuh mirip bolu ya teman-teman, seperti kue bolu ya menurutku ya.
Jadi itu ada kuning-kuningnya keemasan dikit itu karena kuning telur teman-teman, tapi kalau nggak suka ada kilau-kilauan shiny gold itu juga nggak apa-apa sih. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi ya, semoga videonya bermanfaat, sampai jumpa lagi.